Dan pemirsa, kini kita masuk dalam segmen khusus Metro Malam Minutes to Midnight. Pemirsa, 12 nyawa melayang di tangan dukun pengganda uang Mbah Slamet. Awal mula kekejian Mbah Slamet terungkap setelah seorang anak korban melaporkan ke polisi perihal keberadaan orang tuanya yang meminta untuk dicari jika tidak dapat lagi dihubungi. Juli 2022, korban PO bersama anaknya GE dari Sukabumi ke Wonosobo bertemu dengan Mbah Slamet alias Tohari. Mbah Slamet kemudian mengajak korban PO masuk ke rumahnya, sementara anak korban menunggu di luar. 20 Maret 2023, korban PO datang kembali menemui Mbah Slamet tanpa ditemani anaknya. 23 Maret 2023, anak korban menerima pesan dari PO yang meminta agar sang anak mencari dirinya bersama aparat jika dirinya sudah tidak dapat dihubungi. 24 Maret 2023, telepon seluler korban PO sudah tidak aktif. 27 Maret 2023, GE, anak korban melapor ke Polres Banjarnegara dan korban PO sudah ditemukan dikubur di jalan setapak menuju hutan. Polisi pun menangkap Mbah Slamet alias Tohari. Pada 3 April 2023, Polres Banjarnegara menemukan 9 mayat dikubur di dalam 7 lubang di area kebun pelaku. 4 April 2023, ditemukan kembali 2 jenazah korban Mbah Slamet yang diduga pasangan suami istri. 2 jenazah tersebut menambah daftar panjang korban Mbah Slamet dengan total 12 korban. Fakta kasus dukun Slamet diantaranya, Slamet memiliki asisten, pembunuhan berantai terjadi sejak 2020. Kepala desa sempat menerima laporan orang hilang hingga warga kerap mengadukan tersangka. Sementara untuk motif dan modus Mbah Slamet mengaku bisa menggandakan uang, 70 juta bisa menjadi 5 miliar rupiah, promosi di Facebook, dan meracun para korban agar tak menagih janji. Dan untuk mengupas lebih dalam terkait dengan fenomena dukun pengganda uang Mbah Slamet, sudah bergabung ahli psikolog forensik Reza Indragiri dan hadir di studio langsung. Selamat malam Mas Reza. Selamat malam. Mas Reza, kita lihat kasus Mbah Slamet ini mirip dengan Wow on CS. Sangat mirip. Ya, apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat? Fenomena apa yang terjadi di masyarakat sehingga percaya kepada dukun pengganda uang? Apa boleh buat, ini adalah potret getir tentang bagaimana ternyata korban boleh jadi justru berkontribusi bagi terjadinya peristiwa kejahatan. Kita selalu menganggap selama ini bahwa penanggung jawab aksi kejahatan tak lain tak bukan adalah pelaku. Tapi sekali lagi, jangan-jangan dalam kasus semacam ini korban turut berkontribusi bagi terjadinya aksi kejahatan, bagi kemudian hilangnya nyawa mereka. Misalnya, kebanyakan orang, termasuk kita sesungguhnya, rentan sekali mengalami bias berpikir yang diistilahkan sebagai hindsight bias. Dan saya bayangkan para korban juga mengalami bias kognitif yang sama, bias berpikir yang serupa. Ditandai oleh kecenderungan untuk menyepelekan resiko. Terlalu yakin bahwa saya akan mampu menanggulangi segala macam potensi bahaya. Saya akan terhindar dari konsekuensi negatif. Saya akan lolos dari jerat kejahatan dan sejenisnya. Nah, keyakinan yang berlebihan macam itu sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, justru menciptakan ruang, menciptakan celah yang memungkinkan bagi siapapun untuk kemudian melakukan pemaksaan terhadap diri kita. Nah, inilah bias berpikir yang jangan-jangan juga terjadi pada para korban yang sekali lagi yang sedikit banyak mendorong mereka untuk kemudian menciptakan situasi rentan, situasi rawan bagi mereka untuk menjadi korban kejahatan. Oke, bias berpikir ini biasanya dipengaruhi oleh faktor apa sih, Mas? Banyak, di samping faktor kepribadian juga faktor situasional. Misalnya orang yang sedang dalam keterdesakan kebutuhan, tidak melihat ada opsi-opsi lain, maka dia berusaha tanda petik untuk menyenangkan hatinya, mencari-cari ketenangan yang artifisial itu dengan cara membangun optimisme yang berlebihan, keyakinan yang overdosis. Sehingga sekali lagi terjadilah penyepelean terhadap resiko. Tapi barangkali bertitik awal justru dari kecemasan yang coba diingkari, yang coba ditutup-tutupi dengan sekali lagi memunculkan keyakinan yang berlebihan bahwa ada sesuatu yang menyenangkan yang akan diperoleh oleh yang bersangkutan.
Oke, mencari pendukung atas perasaan yang ia, memvalidasi perasaan yang ia alami. Lalu kita lihat dari kasus Mbah Slamet dan juga Wawon CS yang sangat mirip ini, Mas Reza. Kita lihat iming-iming yang diberikan atau dikatakan kepada para korban sangat menggiurkan, bisa menjadi kaya raya dengan cara yang sangat cepat. Apakah memang karakter mempunyai pola komunikasi yang sangat manis ini merupakan karakter yang dimiliki para dukun pengganda uang atau hal-hal serupa? Kita menggunakan tekanan atau intonasi yang negatif ketika kita bicara tentang dukun pengganda uang. Tapi aksi tipu daya semacam itu bukankah justru juga berlangsung pada investor bodong misalnya? Pada aksi-aksi judi profesional misalnya, yang memiliki kesamaan benang merah bahwa sekali lagi keyakinan berlebihan akan terhindar dari resiko. Nah, bahwa kemudian dalam kasus dukun penggandaan uang, kasus semacam ini memiliki nilai seksi yang ekstra, barangkali karena juga bersentuhan dengan dunia supranatural, dunia mistik, dunia yang tidak kasat mata, dunia yang bagi sebagian orang dianggap irasional, dunia yang penuh dengan keajaiban. Nah, situasi-situasi yang supranatural macam itu yang menambah tanda petik sensasi bagi kasus-kasus semacam ini. Oke, Mas Reza, ini kita berbicara mengenai Slamet, kemudian ini mirip juga dengan kasus yang baru-baru itu Wawon CS. Tapi kalau kita bisa tarik mundur sedikit, dulu tuh sempat ada terblow up kasus Dimas Kanjeng di Jawa Timur. Nah, di sini perbedaannya jika Dimas Kanjeng ini memasukkan unsur agama di dalam penipuannya. Apakah dengan jualan menggunakan unsur agama ini juga merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencari banyak korban? Tadi saya katakan, berarti sedikit banyak memang kita masuk ke dalam dunia supranatural, dunia yang penuh dengan keajaiban, dunia yang tidak bisa terjangkau oleh nalar, tapi justru mendatangkan dampak yang seakan-akan serius bagi hidup kita. Yang ingin saya katakan adalah ternyata kalau mungkin kita kaitkan ini dengan masalah perilaku keberagamaan, kita harus sadar ada perilaku keberagaman yang intrinsik dan ada perilaku keberagaman yang ekstrinsik. Barangkali saya ubah istilahnya, percaya terhadap hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak kasat mata yang sifatnya intrinsik, dan percaya terhadap hal yang tidak kasat mata tapi sifatnya ekstrinsik. Orang psikologi yakin bahwa yang intrinsik adalah yang sehat. Artinya perilaku keberagaman yang sehat, yang menenteramkan, yang memunculkan kebahagiaan adalah perilaku keberagaman yang intrinsik. Berarti sinonimnya adalah bagaimana kita percaya terhadap hal-hal yang tidak kasat mata tapi intrinsik. Intrinsik ditandai oleh kesadaran akan perilaku, adanya kalkulasi, adanya komunikasi yang jernih dan sejenisnya. Sementara kalau ekstrinsik semata-mata karena adanya pesona dari luar yang tadi saya katakan, yang seolah-olah akan menyenangkan hidup kita, yang padahal sesungguhnya digelimangi oleh kecemasan dan kegelisahan. Kalau di Sherlock, ini rupa orang tuanya atau rupanya juga samalah. Takutnya kenapa-napa ayahnya gitu loh. Lokasinya ini di mana? Ini lokasi di rumahnya dia gitu loh. Masih satu kampung. Ini rumah orang tuanya sekitar 100 meter baru rumahnya dia. Sama aja. Namanya kan Slamet. Kayaknya sih waspada aja. Ya dia sih pernah ngasih ayah 100 lebih. Cuma ini buat waspada aja. Takutnya namanya ayah kan gak punya teman, gak punya asisten, gak punya ajudan, gak punya rekan-rekan yang orang ayah percaya lagi. Makanya ayah agak sedikit ngeri gitu loh. Apalagi tadi di hutan, ayah gak sadar bahwa yang ngantuk mulu habis minum Pocari Sweat. Tidur lagi sampai ayah lagi bersila nih sambil nunggu. Kepalanya langsung tidur di bawah. Kan aneh. Dia ngomong kayak orang mabuk. Dia juga kayak ngomong sendiri kayak orang gila. Ya udah ya. Moga-moga selamat sampai tujuan dan sukses. Amin. Dan pemirsa, saat ini kami juga telah terhubung dengan anak dari korban yang menyampaikan voice note atau pesan suara kepada anaknya untuk dicari jika tidak pulang ke rumah. Dan kita sapa langsung, selamat malam GE. Selamat malam GE dan kuasa hukum Pak Heri. Apakah suara dari studio terdengar jelas? Baik, Mas Reza, kita tadi sudah menyimak langsung voice note atau pesan yang disampaikan
dari korban kepada anaknya. Apa yang bisa Mas Reza komentari terkait dengan hal ini? Apakah memang biasanya sudah ada firasat bahwa kejanggalan dari kondisi penggandaan uang ini? Ya, kalau saya simak cuplikan voice note tadi memang sudah mengindikasikan adanya kecemasan, seolah-olah korban ini sudah bisa melihat adanya kejanggalan situasi, bahkan mungkin sudah berpikir tentang suatu hal yang negatif yang akan terjadi pada diri dia. Menyedihkan bahwa kemudian voice note itu menjadi voice note terakhir yang disimak oleh keluarga yang bersangkutan, dan apa boleh buat ini merupakan sekali lagi potret getir tentang bagaimana bias berpikir yang sempat kita diskusikan di segmen tadi ternyata akhirnya memakan korban juga. Gitu. Baik, Mas Reza, kita sudah kembali terhubung dengan pihak keluarga. Di sini ada GE. Baik, selamat malam GE. Apakah suara dari studio sudah terdengar dengan jelas? Sudah jelas, Mbak, jelas. Baik, pertama kami ucapkan turut berduka atas peristiwa yang terjadi. Mungkin bisa disampaikan apakah pihak keluarga mengetahui ini merupakan kali pertama atau sebelumnya dari korban, PO sudah pernah berusaha berkomunikasi atau melakukan interaksi dengan hal-hal semacam ini, dukun pengganda uang? Baru pertama kali, Mbak. Baik, ini Baru kali pertama kali. berarti yang dilakukan oleh korban ya? Ya. Baik, lalu apakah ada keadaan memaksa sehingga akhirnya korban melakukan interaksi dengan dukun pengganda uang? Kondisi apa yang memaksa? Kalau masalah itu mungkin beliau almarhum sendiri yang tahu kenapa, karena yang kami tahu beliau itu kan seorang pembisnis, Mbak. Baik, lalu ketika pertama kali menerima pesan voice note dari korban, apa yang dilakukan oleh pihak keluarga? Langsung menuju ke Banjarnegara. Ke sana langsung cross-check ke lokasi langsung. Baik, hanya baru kali ini saja menerima instruksi langsung terkait dengan hal ini atau sebelumnya sudah ada pihak lain yang mengetahui selain anak? Awalnya dari anaknya, langsung ke anaknya. Baik, mungkin kita bisa berbincang dengan GE langsung. Bagaimana respons dari keluarga ketika menerima pesan voice note dari ayah terakhir? Panik. Ya, saya panik gitu. Baik, lalu disampaikan kepada pihak keluarga lain dan langsung mengambil langkah ke pihak kepolisian atau seperti apa? Loh, Mas? Langsung mengambil langkah langsung ke polisi atau ada langkah lain yang dilakukan berdiskusi dulu? Langsung ke polisi. Baik, GE, apakah ayah pernah cerita sebelumnya ada kesulitan apa yang ia alami sehingga akhirnya ia memilih untuk berinteraksi dengan seorang dukun pengganda uang? Tidak ada. Tidak ada. Jadi ayah tidak pernah menceritakan kesulitan apa yang dialami atau keadaan memaksa seperti apa ya? Ya, tidak ada. Baik. Lalu ke Pak Heri, apa yang menjadi update terbaru Pak terkait dengan penanganan kasus ini yang diketahui oleh pihak keluarga? Belum, Mbak. Belum ada update bahwa dari pihak Polres Banjarnegara ataupun dari pihak lain belum ada, karena saya tetap memantau dari berita aja. Sementara. Baik, jadi belum ada komunikasi yang dilakukan langsung dengan pihak kepolisian sejauh ini sampai dengan saat ini? Belum ada, Mbak. Baik, lalu apa langkah berikutnya yang akan dilakukan pihak keluarga terkait dengan kasus ini, Pak? Ya mungkin nanti nunggu semuanya perkara ini sampai masuk kejaksaan dan lain-lain. Mungkin saya sendiri akan mendampingi pihak keluarga korban. Baik, terakhir saya akan menuju kepada GE. Apa yang menjadi harapan keluarga atas kasus ini, penanganan kasus ini? Hukuman mati. Hukuman mati kepada pelaku dan juga kepada pendukungnya? BS yang mengiklankan jasa tersebut? Kenapa? Hukuman mati kepada pelaku dan juga pendukungnya yang mengiklankan jasa tersebut, BS, ada 2 tersangka dalam kasus ini? Baik. Terima kasih GE dan juga Pak Heri untuk waktunya di Metro Malam. Mas Reza, tadi kita sudah disimak sama-sama, ya tidak ada keterbukaan yang disampaikan oleh korban kepada pihak keluarga. Bagaimana Mas Reza melihat hal ini? Saya sesungguhnya bertanya-tanya, apakah Slamet ini memang semata-mata ingin menawarkan jasa penggandaan uang, lalu menghabisi klien yang berkonflik dengan dia saja, ataukah sebetulnya dia memang tujuan utamanya adalah untuk membunuh orang dan menjadikan layanan penggandaan uang itu sebagai sebuah pancingan saja?
Jadi sesungguhnya sekali lagi kita sedang melihat kejadian atau aksi pidana utamanya sebagai aksi penggandaan uang dengan sertaan pembunuhan, ataukah sesungguhnya aksi pidana utamanya dari Slamet ini adalah pembunuhan, sementara penggandaan adalah pancingan. Nah, ini tentu saja perlu diselidiki oleh pihak kepolisian. Apapun itu, menurut saya tidak cukup bagi pihak kepolisian untuk serta-merta percaya terhadap klaim Slamet bahwa dia sudah membunuh sekian orang, sekian orang, sekian orang. Tidak terlalu kemungkinan dia membunuh lebih banyak orang. Sangat penting bagi pihak kepolisian untuk memastikan bahwa yang disebut sebagai pendukung tadi atau orang yang mempromosikan layanan penggandaan uang ini untuk diinterogasi mendalam. Karena perkiraan saya dia tahu persis dan dia akan dapat komisi, dia akan dapat fee berdasarkan jumlah korban yang diperoleh oleh Slamet. Semakin banyak korban yang diperoleh oleh Slamet, perkiraan saya semakin tinggi pula komisi yang diterima oleh orang yang mempromosikan layanan itu. Dari situlah menurut saya pintu masuk akan bisa terbuka dimasuki oleh polisi untuk memastikan berapa sesungguhnya jumlah korban yang sudah dihabisi oleh Slamet. Baik, jadi perlu dipastikan motif apa dan tujuannya sebenarnya yang mana. Plus satu lagi, dari sekian banyak uang yang sudah dia peroleh lewat layanan jahat itu, dikemanakan? Baik, kemana aliran dana ini bermuara? Baik, Mas Reza, tadi kita bahas akan singgung sedikit mengenai bias berpikir. Apakah bias berpikir ini bisa dialami oleh semua kalangan atau hanya orang-orang tertentu saja dari kalangan tertentu? Kalau menurut riset psikologi, sayang beribu sayang, bias kognitif yang kita perbincangkan ini, yaitu menyepelekan resiko, itu menghinggapi hampir kepala semua orang, termasuk kita. Orang yang berpendidikan tinggi, orang yang berpendidikan rendah, orang yang tinggal di kota, orang yang tinggal di desa, orang pria, wanita, siapapun bisa saja digelayuti oleh bias berpikir ini. Karena itulah kemudian muncul sebuah rekomendasi yang ekstrim menurut saya, yaitu DTA, don't trust anyone, jangan percaya siapapun, untuk memastikan bahwa kita kemudian tidak akan terjerumus dalam bias berpikir ini. Oke, lantas langkah apa yang bisa dilakukan agar tidak ada korban-korban serupa? Karena tadi Mas Reza bilang semua orang bisa terpapar bias berpikir ini. Sederhana saja, jangan berjudi, jangan kemudian percaya terhadap promosi-promosi yang irasional, penggandaan uang kah. Apalagi sekarang juga sudah ada praktek bisnis jahat berupa investasi bodong dan sejenisnya. Dalam situasi sulit seperti sekarang, kemungkinan orang untuk kemudian berspekulasi dalam kurung gambling mindset sepertinya akan lebih marak daripada di waktu-waktu sebelumnya. Nah, dengan memahami isi obrolan ini, mudah-mudahan kita jadi punya kewaspadaan ekstra bahwa gambling mindset akan bisa menjadikan diri kita berpotensi tinggi untuk menjadi korban. Waspada dan kritis. Waspada, bahkan kalau perlu jangan percaya pada siapapun, tanda petik. Don't trust anyone. Baik, terima kasih Mas Reza untuk waktunya di Metro Malam. Dan pemirsa, inilah akhir dari Minutes to Midnight.